Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Pancasila. Para peserta pembelajar, selamat berjumpa lagi dengan saya. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan saya kira kita semuanya ini kalau sehat itu harus lebih banyak bersyukur. Karena kita tahu bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terutama di masa pandemi ini. Angka statistiknya semakin tiap hari melampaui rekod sebelumnya, artinya selalu saja bertambah ya, dan pertambahan itu cukup signifikan. Dan melihat dari berbagai indikator rumah sakit yang mulai penuh, para penggali kubur yang kelelahan dan kewalahan, ya, para driver ambulan yang juga semakin sibuk. Saya kira dari tanda-tanda itu, dari indikator itu, saya kira kita layak meningkatkan kewaspadaan ya. Sehingga kalau hari ini Anda bisa sehat itu harus disyukuri ya. Dan kita harus tetap waspada karena situasi sedang tidak baik-baik saja, dan jangan pernah menanyakan kapan selesai, tapi yang lebih baik adalah bagaimana menyelesaikan ya. Nanti ada sedikit artikel pendek yang saya share, silahkan nanti dibaca-baca untuk tambah-tambah wawasan begitu. Kalau ada yang berteman di Facebook saya, mungkin silahkan mengupdate status-status saya. Biasanya saya memproduksi beberapa artikel pendek yang mengomentari atau menganalisis lah fenomena aktual ya. Termasuk yang terbaru yang penggemar bola. Mas Januari penggemar nonton bola tidak? Atau Mas Dodi? Ini ya, Pak, penggemar bola. Iya, sama. Saya juga bukan hanya penggemar, dulu saya pemain bola, Mas. Terus kesasar jadi dosen gitu. Saya sedikit punya catatan tentang Piala Euro dan Copa America ya. Itu saya kaitkan dengan fenomena pandemi sekarang ini. Nanti saya share deh kalau Mas Januari penggemar bola, nanti biar rasa sakit hati dan cemburu dengan penonton bola di Piala Euro itu bisa terobati gitu ya. Atau paling tidak rasa cemburunya tidak cemburu buta ya. Karena banyak yang itu kan di sana ribuan penonton bisa nonton bola tanpa masker, tanpa jaga jarak, tapi kenapa kita nggak boleh yang gitu kan, biasanya menggerutunya. Jangan-jangan ini pandemi nggak ada nih, ini jangan-jangan rekayasa, kan muncul penilaian begitu ya. Padahal ada hal yang harus kita kritisi ya, dari perilaku kita, dari kapasitas pemerintahan kita, itu memang banyak hal yang harus kita renungi bersama ya, karena pandemi ini unitnya bukan negara, tapi individu ya. Sekuat apapun sebuah negara, kalau kesadaran individunya lemah, ya pandemi ini tidak mau tahu ya siapapun, tanpa mengenal pandang bulu ya, semuanya kalau memang tidak menaati ketertiban atau dalam pengertian tidak mau waspada dengan pencegahan COVID ini, ya kena aja gitu ya. Jadi ini satu hal yang harus kita renungkan bersama sebagai apa ya, semacam intermezzo awal lah begitu. Nah, para peserta pembelajar, topik hari ini adalah tentang etika publik nih. Saya kira ini isu yang cukup menarik. Nanti di ujung pertemuan ini saya minta wakil dari Anda atau beberapa yang berpendapat, saya minta untuk berpendapat mengenai isu diskusi yang akan saya lontarkan mengenai etika publik ya, etika publik Pancasila ini seperti apa. Nah, untuk supaya langsung fokus ke inti bahasan, apakah sudah terlihat di layar monitor Anda share ini? Sudah, Pak. Oke ya, ini adalah Pancasila dan etika publik. Ya, ini bicara soal etika, saya sekilas saja ya, nanti kita lebih banyak di diskusinya. Apa sih maksudnya etika publik itu ya? Terlebih dahulu, pengertian etika itu intinya ada dua. Etika dalam pengertian sebagai pedoman perilaku, maka di sini maknanya itu adalah
tentang penilaian sebuah perbuatan. Maka di dalam etika itu ada perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk ya. Jadi etika itu lebih sebagai sebuah pedoman supaya orang berperilaku baik. Nah, itu pengertian pertama ya. Jadi ini lebih mendekati pada etiket ya. Bagaimana cara-cara sebuah perbuatan dilakukan supaya berada di dalam norma-norma yang menjadi pegangan bersama. Itu pertama ya. Tapi etika itu juga dalam pengertian sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Nah, kalau sebuah ilmu maka ini ada pengkritisan ya, ada sebuah pemikiran mendalam terhadap perilaku selama ini. Maka dalam pengertian yang kedua ini, maka etika itu menjadi bagian dari filsafat ya, yaitu filsafat tentang perilaku ya. Nah, maka dalam filsafat itu kan ada 3 cabangnya, ada namanya ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi ya. Kalau ontologi itu filsafat yang membahas tentang apa itu ada, apa itu hakikat itu. Kalau epistemologi itu adalah filsafat yang membahas tentang bagaimana menyusun dan menemukan ilmu pengetahuan ya. Di situ ada logika dan lain sebagainya ya, ada metode dan lain sebagainya. Itu epistemologi. Nah, cabang yang terakhir itu adalah aksiologi ya. Nah, kalau aksiologi itu adalah filsafat yang membahas tentang perilaku ya, tentang sebuah perbuatan itu dinilai baik dan buruk. Dan bagaimana sebuah perilaku itu kapan dikatakan baik, kapan dikatakan buruk. Nah, itu pengertian dasar dari etika. Ya, singkatnya seperti itu. Nah, saya kira saya sudah membagi slide kepada Anda. Saya tadi juga sudah menugaskan di sela-sela mungkin Anda masih sibuk bekerja atau baru pulang kerja, sudah saya perintahkan untuk menelaah mungkin di tengah-tengah mungkin capek bekerja ya, sesempatnya saja tidak apa-apa. Ini sekilas saja biar membantu pemahaman. Jadi itu sudah saya deskripsikan apa itu yang dimaksud dengan etika. Kan ini sebetulnya dalam pergaulan kita sehari-hari sering kan kok nggak etis sih gitu ya. Etikanya di mana dong? Itu kan berarti sebuah nilai yang terkait dengan perilaku baik dan buruk ya. Dan di dalam perilaku di dalam kehidupan sosial kita, etika itu menjadi salah satu referensi bagaimana supaya interaksi sosial itu nyaman ya. Di samping etika sebetulnya ada yang namanya hukum ya. Hukum itu juga sama ya. Hukum itu juga mengatur tentang perilaku supaya orang tertib. Cuma kalau hukum itu hitam di atas putih ya. Biasanya sebuah aturan normatif yang bersifat tertulis itu kalau hukum ya. Dan ini ada proses politik di situ ya. Hukum itu kan ditulis, diputuskan aturan-aturan itu melalui proses politik ya, sehingga ini harus hitam di atas putih, terukur gitu dan sifatnya mengikat, maka ada reward and punishment. Maka dalam hukum itu biasanya ada sanksi hukum positif ya, ada KUHP ya, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, itu hukum ya. Tujuannya untuk mengatur ketertiban dalam sebuah sistem hidup bermasyarakat ya. Nah, etika itu juga sama, cuma etika itu lebih dekat ke kebudayaan ya. Ini juga mengatur sebuah perilaku supaya orang tertib juga. Cuma dia tidak selalu hitam di atas putih ya. Makanya kalau hukum tadi ada norma hukum, maka kalau etika itu biasanya bentuk-bentuknya itu ada adat istiadat, tata krama, sopan santun gitu ya. Dan ini biasanya dinamis ya. Bisa berubah. Kalau hukum itu biasanya bersifat tetap. Kalaupun toh berubah biasanya melalui proses-proses politik ya, dan itu rumit ya. Tetapi kalau etika ini menjadi bagian dari dinamika perubahan budaya. Makanya etika itu lentur ya, tetapi sekaligus memiliki
lingkup yang jauh lebih luas ya. Kalau hukum itu kan tidak seluruh perilaku diatur oleh hukum ya, karena hukum itu kalau untuk mengukur perilaku maka hukum tidak bisa mengcover semuanya. Ya, tapi kalau etika itu sebetulnya lebih luas ya, menyangkut semua perilaku, tetapi memang agak tidak jelas batasan-batasannya. Makanya etika itu lebih luas ya. Bahkan standar perilaku baik buruk itu mengiringi perubahan budaya. Contohnya begini. Secara etis ada sebuah perilaku yang di tahun tertentu dianggap itu tidak etis. Tapi seiring dengan perkembangan budaya bisa menjadi sesuatu itu etis gitu, atau setidaknya tidak melanggar sebuah etika. Saya ambil contoh begini. Pada tahun 80-an di kampung saya perempuan bonceng sepeda motor dengan apa namanya ya, ngangkang ya, seperti laki-laki itu, yaitu tahun 80-an di kampung saya dianggap itu tidak sopan karena cewek yang bonceng sepeda motor itu mestinya nyamping ya, nyamping, jadi kakinya itu dirapatkan kemudian duduk itu menyamping begitu. Kalau ngangkang itu biasanya laki-laki gitu. Sehingga kalau pada tahun itu cewek yang bonceng itu dianggap tidak etis ya. Kalau ngangkang itu tidak etis. Tetapi hari ini mungkin itu tidak menjadi standar etik dan tidak etik. Bahkan kalau apalagi yang diboncengi itu sepeda motornya ngebut gitu, dengan model gaya jog terbaru yang agak nungging gitu, justru kalau nyamping justru berbahaya gitu, mengancam keselamatan pembonceng, sehingga cewek ngangkang pun dianggap itu etis-etis aja gitu. Nah, itu contoh sederhana bahwa etika itu berubah ya, jadi memang lebih luas. Nah, itu etika, itulah apa namanya, standar-standar etis itu memang lekat dengan perubahan budaya. Di situ ya. Nah, berikutnya kedua, di situ kan ada diksi atau terminologi publik ya, etika publik. Berarti ini apa? Publik itu intinya adalah sesuatu yang menyangkut orang banyak, tetapi bukan sekedar jumlah yang banyak, tetapi jumlah yang plural, yang jamak itu, yang banyak itu terikat dalam sebuah himpunan atas dasar kesepakatan bersama. Sehingga di situ ada aturan-aturan, ada tata tertib, dan itulah kemudian muncul salah satu bentuknya adalah negara. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu negara. Salah satu definisinya adalah sebuah sistem yang bersifat koersif, memaksa orang untuk tunduk demi ketertiban bersama, kan begitu. Nah, sehingga pengertian publik di sini adalah intinya sejumlah orang yang sepakat dalam sebuah sistem kehidupan bersama, dan orang yang menjadi anggota dari himpunan itu harus tunduk ya pada peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Nah, jadi sehingga publik itu terikat sebetulnya ya, bersifat koersif atau dipaksa untuk tertib seperti itu ya. Jadi ini pengertian secara umum dari apa yang dimaksud dengan publik ya. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan publik itu memang terkait dengan hidup kewargaan atau citizenship ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kritis begini, Pak, di Indonesia itu yang bersifat memaksa ditaati orang itu sekarang siapa? Apakah negara atau adat istiadat, masyarakat, atau agama? Nah, ini mungkin sebuah pemikiran yang patut diangkat untuk mengkritisi fakta di Indonesia. Maka sering saya katakan, kalau negara modern itu biasanya nanti melahirkan anggota masyarakat yang disebut dengan kewargaan, yaitu himpunan penduduk yang tunduk, sepakat, terikat pada ketertiban yang dibuat oleh negara. Itu publik ya. Tetapi ada juga
sebagian masyarakat atau kelompok yang tunduknya tidak sama negara gitu ya. Tunduknya mungkin sama tokoh-tokoh masing-masing ya. Mungkin secara sederhana begini. Belum lama ini kan di jembatan Suramadu itu ada keributan ya, orang-orang Madura yang di swab itu tidak terima, kemudian bahkan melakukan perlawanan ya, resistensi sampai pengerusakan meja-meja yang diduduki oleh petugas medis untuk swab ya, karena lonjakan COVID-19 di Surabaya cukup mengkhawatirkan sehingga orang-orang yang melewati jembatan Suramadu dipaksa untuk tes swab ya. Itu program pemerintah ya melalui gugus COVID. Tapi karena dalam referensi orang Madura bahwa yang patut ditaati itu bukan pemerintah tetapi tokoh agama mungkin, sehingga mereka lebih takut kepada tokoh agama mungkin di Madura ya, seperti kiai lah seperti itu. Nah, di sini orang Madura dikatakan sebagai publik atau sebagai umat gitu. Nah, mungkin bisa dikatakan itu sebagai umat ya, bukan publik ya. Nah, sama halnya yang terjadi pada anggota suku tertentu seperti di Papua. Itu mungkin orang Papua itu akan lebih taat kepada kepala suku daripada ke gubernur atau ke polisi contohnya. Nah, karena di sana mungkin bukan publik gitu ya, tapi mungkin anggota suku atau masyarakat. Nah, di dalam pengertian negara modern mestinya yang harus lebih mengemuka atau lebih menguat itu mestinya adalah publik ya. Tapi saya sendiri ragu apakah di Indonesia itu publik itu ada atau tidak. Nah, ini sekedar diskusi kritis ya. Nah, kalau digabungkan etika publik berarti kalau pengertian etika adalah sebuah pengetahuan ya, tentu adalah pengetahuan tentang pedoman perilaku yang mengatur sebuah kelompok yang terikat oleh kesepakatan dan sistem nilai tertentu. Nah, atau dalam pengertian lain, etika publik Pancasila adalah sebuah pedoman yang mengatur perilaku sebuah warga negara yang berdasar, berpandangan, dan berfalsafah Pancasila. Jadi epicentrum nilainya atau sumber nilai utamanya adalah lagi-lagi sila-sila dalam Pancasila. Nah, para peserta pembelajar sebetulnya kalau dalam konteks negara kita dulu itu pernah ada salah satu presiden kita yaitu Soeharto ya, dalam zaman Orde Baru. Mungkin Anda belum, sebagian ini mungkin masih TK atau bahkan belum lahir ya. Zaman Pak Harto itu pernah berupaya bagaimana etika Pancasila itu dirumuskan secara tertulis ya. Itulah kemudian yang dituangkan dalam sebuah dokumen yang bernama P4 ya. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yaitu sebuah upaya penguasa waktu itu menafsirkan Pancasila sampai pada perilaku detail ya, masing-masing sila itu dalam sebuah rumusan-rumusan yang hitam di atas putih ya, sehingga semacam menjadi panduan yang disebut beragama itu bagaimana, berpersatuan itu bagaimana, berkemanusiaan bagaimana, itu dituangkan masing-masing sila itu ada dalam butir-butir itu ya. Saya dulu sempat hafal ya, karena dulu saya sejak SD itu sering mewakili cerdas cermat, kalau zaman dulu PMP, Pedoman Moral Pancasila ya. Mungkin kalau Anda mungkin ada PKN ya atau PPKN ya. Saya sering mewakili itu karena kebetulan sering mewakili sekolah ya, sampai perguruan tinggi saya sering mewakili lomba-lomba seperti itu ya. Sampai sekarang akhirnya jadi dosen Pancasila ya. Jadi ada riwayatnya juga. Nah, itu dulu Soeharto pernah mencoba untuk membukukan atau membakukan etika dalam sebuah rumusan-rumusan tertulis. Tapi akhirnya juga publik kurang begitu appreciate ya. Bahkan karena waktu itu Soeharto menjalankan sistem kekuasaan yang otoriter, ya banyak masyarakat itu justru tidak begitu mengapresiasi atau tidak begitu menerima rumusan-rumusan itu karena terkesan justru membatasi ya. Banyak sekali dulu daerah-daerah tertentu yang
resisten ya terhadap pemerintah ya, katakanlah daerah luar Jawa terutama itu biasanya agak kurang apresiatif ya. Nah ini tadi yang terkait sudah saya jelaskan karena apa? Etika itu biasanya lentur ya, ada dalam dinamika budaya, dia bisa berubah. Kalau dia dibekukan ya menjadi kaku gitu. Nah oleh sebab itu para peserta pembelajar sama halnya belajar dari sejarah tersebut. Mestinya etika Pancasila itu memang dinamis ya, harus bersifat terbuka dan biar saja publik atau masyarakat itu menafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Karena kalau ini dibekukan menjadi aturan-aturan yang ketat, bisa jadi nanti tidak bisa menjawab perubahan zaman gitu. Nah, itu sama halnya di dalam norma-norma dari institusi entitas lain ya, seperti agama itu kan menghadapi perubahan zaman tuh kadang kepayahan juga ya. Akhirnya hanya nyegati halal haram ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan biasanya terkesan konservatif atau ortodok ya. Sama adat istiadat atau tradisi itu ketika menghadapi modernitas perubahan zaman juga terseok-seok ya, tidak bisa mengimbangi ya. Nah, Pancasila mestinya harus lentur ya. Harus lentur, dia memang harus berkarakter sesuai dengan identitas keindonesiaan, tapi harus punya mampu bertransformasi dan adaptasi dengan perubahan zaman. Nah, para peserta pembelajar saya kira yang kayak gini-gini ya itu dipelajari. Nah, para peserta pembelajar kalau kita menilik teori populer di dalam etika itu garis besarnya hanya ada 3. Disebut pertama utilitarisme, kedua deontologi, ketiga teori keutamaan. Saya nggak tahu kelas ini sudah mengambil mata kuliah etika bisnis atau belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini Sudah, Pak. Ya, apalagi teori ini saya kira sudah pernah dikaji ya. Utilitarisme itu intinya biasanya adalah sesuatu dianggap baik kalau memiliki nilai manfaat untuk jumlah yang paling banyak ya. Semakin banyak menikmati kemanfaatan itu maka semakin baik. Itu inti dari utilitarisme ya. Makanya nanti silakan dikritisi mencari contoh-contoh sendiri yang itu nanti banyak perdebatan. Ya seperti contohnya gini. Pabrik rokok ya. Rokok itu menurut utilitarisme itu baik apa buruk ya. Di situ kan kita bisa melihat iklan rokok itu kan iklan paling hipokrit ya, tetapi paling sukses ya. Saya sebut hipokrit karena ada paradok nilai di situ. Dia membantu pajak, bahkan pajak terbesar itu dari cukai rokok. Tetapi di situ ada tulisan bahwa rokok mengganggu kesehatan, kemudian mengancam janin, tidak baik untuk jantung dan lain sebagainya ya. Juga ada paradok rokok itu merusak kesehatan, tetapi sponsor paling besar olahraga itu ya rokok gitu. Rokok itu membuat orang menderita, tetapi sponsor paling menghibur yaitu konser-konser musik terbesar itu biasanya ya rokok gitu. Nah, ini kan menurut tinjauan teori utilitarisme menjadi perdebatan ya. Sebetulnya menurut teori utilitarisme ini rokok menjadi baik atau buruk sebetulnya. Karena kalau secara individu mungkin buruk ya, karena menyebabkan impotensi, gangguan janin, jantung, dan lain sebagainya. Tetapi cukai rokok ternyata menjadi pajak terbesar di Indonesia, dan pajak itu memiliki nilai manfaat untuk orang yang lebih banyak gitu, untuk bangun jalan raya, infrastruktur, fasilitas publik itu banyak dari rokok. Berarti kan manfaatnya bisa untuk banyak orang. Nah, kalau begitu berarti rokok itu baik menurut utilitarisme. Nah, ini silahkan nanti dikembangkan bagaimana dengan kekinian seperti pandemi ya. Pandemi sekarang ini contohnya ketika pemerintah mau menerapkan PSBB dulu berskala besar ya, kemudian dipersempit berskala mikro. Bahkan sampai ekstrimnya pernah
akhir-akhir ini karena pandemi semakin mengganas, ada wacana tentang lockdown. Ya. Dengan wacana lockdown itu tentu akan mengancam terutama adalah ekonomi. Ya. Mungkin Anda semua ini yang bekerja di sektor-sektor formal maupun informal ya, termasuk bisnis, akan terancam dengan kebijakan lockdown atau PSBB itu. Banyak bisnis yang bangkrut, ekonomi melemah, dan lain sebagainya itu. Tetapi di satu sisi, ini demi memprioritaskan kesehatan dan kehidupan, ya, supaya laju angka terpapar COVID menjadi terhenti. Gitu. Nah, ini menurut utilitarisme gimana? Yang lebih banyak mendapatkan manfaatnya itu justru dilakukan lockdown atau tidak lockdown. Nah, ini perdebatan yang seru nih kalau kita mau diskusikan. Itu utilitarisme. Kemudian saya kira saya sudah bisa detail ya, karena Anda sudah. Nah, kedua deontologi. Kalau deontologi itu ukuran kebaikan itu bukan pada nilai manfaat dan jumlahnya, tetapi lebih pada ketaatan terhadap perintah ya, dan ini biasanya hal-hal yang bersifat normatif. Perintah itu biasanya muncul dari agama biasanya ya. Agama itu kan dipenuhi tentang aturan-aturan ya, perintah-perintah ya, ajaran-ajaran ya. Sehingga ukuran kebaikan itu kalau sudah melaksanakan perintah berarti ya itu dianggap baik. Tidak peduli akibat dari ketaatan terhadap perintah itu akan merugikan jumlah orang yang lebih banyak atau tidak peduli ya. Seperti ajaran tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya, sebuah kelompok melakukan razia ya, melakukan persekusi dan lain sebagainya atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin ada kafe yang diklaim maksiat dan sebagainya, minuman keras ditutup tanpa memberi solusi bagaimana terhadap mata rantai dari bisnis tersebut. Padahal dengan tindakan itu mata rantai dari bisnis itu maka akan sengsara ya, para pekerjanya, belum lagi penduduk sekitarnya rezekinya menjadi terhenti dan lain sebagainya ya. Jadi akibat dari perbuatan penegakan deontologi ini berdampak buruk terhadap jumlah orang banyak. Nah, ini seperti ini bagaimana? Itu teori-teori deontologi biasanya lebih menekankan pada yang penting waton perintah kuwi dilaksanakan selesai tanpa mempertimbangkan bagaimana dampak dan akibatnya. Itu deontologi. Nah, ketiga adalah teori keutamaan. Nah, ini memang sebuah etika yang terjadi di dalam ruang publik yang sudah kondusif. Biasanya lingkungan yang etika publiknya itu sudah bagus, itu biasanya teori keutamaan ini menjadi acuan. Karena orang berperilaku baik atau buruk itu bukan berdasarkan perintah, bukan berdasarkan kepentingan manfaat, tetapi lebih orang bertindak itu harus baik ya memang itu sudah semestinya begitu. Dan itu sudah tercipta dalam etika-etika publik. Maka orang yang keluar dari norma umum itu nanti akan menjadi anomali ya, menjadi tidak normal. Maka dia akan malu dan lain sebagainya. Nah, teori ketiga ini biasanya terjadi pada negara-negara atau masyarakat yang sudah civilized, yang sudah kewargaannya itu sudah tertata ya. Negara-negara maju ya, buang sampah itu tidak usah ditakut-takuti dengan denda ya, atau buang sampah itu tidak usah punya pretensi demi citra dan lain sebagainya, tapi buang sampah pada tempatnya itu ya memang begitulah seharusnya. Itu teori keutamaan. Nah, para peserta pembelajar yang kaitannya dengan ketatanegaraan silahkan dibaca sendiri termasuk sila-sila Pancasila. Itu saya kira saya sudah lebih banyak menyinggung sebelumnya. Saya hanya sama halnya etika dalam sila-sila Pancasila ini seperti P4 tadi lah, tapi tidak dirumuskan dalam butir-butir. Saya langsung ke diskusi ya, sedikit begini.
bagaimana etika publik Pancasila itu ketika menghadapi perkembangan situasi kekinian, ya, terutama yang terkait dengan revolusi industri 4.0, di mana dengan berbagai cirinya itu akan merubah perspektif, tata nilai, ya, itulah yang disebut dengan disruption, ya. Sehingga ukuran-ukuran apa yang baik dan buruk, indah tidak indah, ya, benar salah, itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nah, ini harus didiskusikan karena fenomena ini sedang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga perilakunya itu sering sekali terjadi pembelahan, ya. Di satu sisi kita ini dicitrakan masyarakat timur yang santun, ya, yang religius, yang apa ya, yang bertata krama baik, tetapi kadang perilaku di dunia virtual, ya, di dunia digital itu perilakunya bertolak belakang gitu. Nah, ini saya kira bisa saya tampilkan di sini, mungkin Anda pernah, apakah Anda sudah melihat ini statistik ini, bagan ini? Anda bisa lihat hasil survei ini? Bisa, Pak. Oke. Ini adalah sebuah survei yang belum lama dilakukan oleh Microsoft, mengukur tentang indeks keberadaban atau kesantunan digital, ya, atau disebut dengan Digital Civility Index, ya, yaitu mengukur bangsa-bangsa sejauh mana tingkat keberadabannya. Dan mengejutkan, semakin skornya tinggi itu semakin tidak sopan. Dan Indonesia itu di kawasan Asia Tenggara itu menjadi negara paling tidak sopan di dalam dunia digital. Ya, netizen di Indonesia itu sering sekali ujaran kebencian, pembulian, ya, diskriminasi itu sering sekali, ya, terjadi. Dan dari hasil survei tersebut, Indonesia indeksnya adalah 76. Itu artinya adalah menjadi netizen Indonesia itu menjadi netizen paling tidak sopan, ya, paling tingkat kesopanannya paling rendah, ya. Kita di bawah Vietnam, di bawah Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Ini saya kira memprihatinkan. Kemudian perilaku berikutnya adalah faktor penghitungan skor Digital Civility Index Indonesia. Terlihat bahwa perilaku bermedia sosial netizen Indonesia rata-rata berisi hoax itu 46%, penipuan 47%, ujaran kebencian 27%, diskriminasi 13%. Padahal di satu sisi kita ini dicitrakan sebagai negara yang santun, ramah, religius, kan gitu kan. Tadi kan dijelaskan oleh etika Pancasila sebagai bangsa yang berketuhanan, bla 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 bla, sampai keadilan sosial. Tetapi perilaku di dunia maya kita ini menjadi bangsa yang paling tidak santun. Nah, ini ada apa sebetulnya? Memang ada sanggahan bahwa itu kan di dunia maya, di dunia nyata kita ini masih santun, ya bisa saja begitu. Tapi kan kita ini sekarang memasuki era 4.0 itu di mana internet, ya, itu sudah menjadi bagian dari apa ya, hidup kita sekarang itu. Nah, sehingga ini menjadi problem-problem etis yang harus kita persoalkan. Itu pertama, para peserta pembelajar. Kedua adalah tadi lagi-lagi masa pandemi ini gitu. Mungkin kita ini sedang gamang, ya, termasuk pemerintah, masyarakat sendiri juga sedang gamang. Tindakan apapun yang diambil pemerintah untuk menangani COVID ini kan menjadi serba salah. Sering sekali bahkan tidak hanya sampai tindakan kebijakan, ya, di tingkat persepsi saja, seperti vaksin. Masih banyak loh beberapa masyarakat itu yang tidak mau divaksin atas nama persepsi bahwa COVID itu enggak ada kok. Vaksin ini rekayasa, vaksin ini adalah kepentingan industri farmasi dan lain sebagainya gitu. Bahkan mencurigai vaksin ini bagian dari konspirasi untuk kepentingan apa, dimasukkan ke tubuh nanti ada terbaca datanya bla 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 dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadikan serba salah, ya, sehingga
tindakan apa yang harus diambil untuk bisa dilabeli sebagai tindakan baik, itu kadang tidak mudah untuk masa pandemi semacam ini. Ada semacam dilema, apakah menginjak rem atau menginjak gas, apakah untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ekonomi. Ini memang hal yang secara etik sangat sulit untuk diputuskan. Nah, para peserta pembelajar, itulah problem-problem etis yang saya kira menjadi persoalan kita sekarang ini. Saya mencoba untuk membuka komentar ya. Ini masih ada waktu berapa ini? 10 menit lah. Coba silakan siapa yang berkomentar atas dua persoalan tadi ya, tentang bagaimana perilaku netizen di Indonesia. Kemudian kedua persoalan pandemi. Saya persilahkan. Siapa yang mau berkomentar? Saya jangan ditinggal sendirian ya. Sambil tidur-tiduran, minum kopi Pak, juga boleh. saya ya, mau boleh. mencoba nih Pak, mengomentari. Ya, oke Mas Rahmat Setiawan. Iya. Silakan Mas Rahmat. Ya, tak catat ini Mas, tak catat. Oke, silakan Mas Rahmat. Yang revolusi industri, yang terkait revolusi industri yang 4.0 ini Pak. Yap. Kayaknya itu dampaknya emang yang itu Pak, yang tadi pada toksik Pak, yang kita komennya itu pada toksik, ujar kebencian, atau yang satunya tadi apa Pak, yang menurut itu? Ujaran kebencian, kemudian yang paling banyak itu ujaran kebencian, kemudian yang paling banyak itu penipuan Mas. Penipuan, kemudian hoax, disusul ujaran kebencian, dan yang terakhir diskriminasi. Nah, menurut saya tuh apa ya Pak, kita kan kita tahu sendiri lah Pak, saya nih ya Pak, menurut saya tuh Indonesia tuh kayak negara oligarki nggak sih Pak, yang dikuasai oleh oligarki. Nah, dari oligarki itu ada yang ingin menguasai negara ini tuh sebenarnya lebih dari satu oligarki, ada beberapa. Nah, untuk menciptakan tujuan mereka, itu tuh mereka kayak saya tuh membacanya, mereka membayar buzzer. Buzzer ini yang nantinya mereka akan bekerja di internet, mereka mempengaruhi sudut pandang seseorang, mereka menyebarkan hoax, termasuk hoax itu tadi. Nah, di sini itu terjadi beberapa kubu Pak, kebanyakan dua kubu Pak, seperti presiden. Kenapa sih Pak presiden tuh nggak dibikin 3 kubu aja, terus yang menang 1-2 jadi presiden sama wakil, biar nggak ada kubu-kubuan. Nah, terkait 2 kubu itu, mereka tuh saling serang Pak di dunia maya lewat buzzernya tadi. Nah, kita sebagai orang awam biasa tuh lihat, menelan mentah-mentah, oh ternyata ini jelek, ini jelek. Nah, mereka asal komen aja, greget nggak sih Pak? Manusia mesti ada insting gregetnya kalau membaca kayak gitu, ingin komen, menyuarakan pendapat. Nah, di situ terjadi saling serang Pak, makanya terjadi saling intimidasi, terus hoax di mana-mana agar kubu mereka itu bisa menang gitu. Sebetulnya itu tuh udah dari dulu emang kayak gitu. Terus terkait COVID Pak. Oh, ada lagi Pak nih yang 4.0 tuh, kita tuh sebenarnya kan negara Pancasila, demokrasi. Terus berarti di situ kita bebas berpendapat dong Pak. Nah, sekarang tuh yang bingung tuh kenapa kita berpendapat di internet itu diolah apa ya, menyinggung atau menjelek-jelekan pemerintah, padahal itu tuh harusnya fine-fine aja kan Pak, secara kita negara demokrasi gitu loh, bukan komunis. Kalau komunis beda lagi. Nah, itu tuh harusnya biasa-biasa aja, nggak usah ada UUT apa yang undang-undang, saya tuh agak ini ITE itu Pak. ITE itu harusnya boleh harusnya kita mengkritik pemerintah tuh boleh gitu. Tapi sekarang kayak dibatasi. Nah, terus itu yang terkait 4.0 yang sekarang tuh yang terkait pandemi Pak. Etika Pancasila di sekarang itu kayak gimana ya Pak? Kita tahu yang kasusnya Jering kemarin nggak sih Pak? Yang Jering SID. Dia itu katanya karena ada UIT nggak sih Pak, yang mencoreng nama ID itu, ID. ID ya, Ikatan Dokter Indonesia. Itu tuh di bagian mananya tuh saya belum nggak sih Pak sebenarnya. Harusnya dia tuh boleh berpendapat seperti itu, tapi kenapa kok akhirnya mereka
akhirnya Dijerat hukum dijerumuskan ya? penjara, Iya, iya. hukum. Iya. Terus terkait vaksin, Pak. Iya. Saya termasuk orang yang semoga sih protokol kesehatan saya patuh, Pak. Saya juga ikut vaksin sih, Pak. Iya. Dulu tuh sempat ada kabar yang kalau nggak mau divaksin, orang ini bakal kena denda berapa gitu, denda pokoknya, Pak. Nah, itu tuh merusak hakikat Pancasila banget nggak sih? Soalnya oke, kalau saya sendiri sih sebenarnya lebih mantap lagi, oke saya vaksin, tapi harus ada melewati uji kekebalan tubuh, kayak imun saya tuh terhadap COVID itu berapa persen sebenarnya. Terus imun yang bisa dikatakan baik, tidak terdampak COVID itu berapa persen gitu, atau angkanya berapa gitu. Kalau di atas angka itu harusnya nggak usah dong, Pak. Karena itu tuh udah aman gitu istilahnya. Terus kalau ditambah vaksin lagi, takutnya malah kayak plus yang jadi main nanti malah imunnya tuh malah rusak kalau dikasih itu. Pada kenyataannya kan emang terjadi kan, Pak. Ada beberapa yang gagal karena vaksin, mereka meninggal atau malah sakit. Ada beritanya itu saya lihat di Twitter banyak sih, Pak, menurut saya. Terus harusnya tuh melalui uji rangkaian seperti itu, Pak, terkait pandemi ini. Makanya etika Pancasilanya kurang di sini, Pak. Saya di situ. Sama kebebasan. Pak, itu aja dari saya. Oke. Terima kasih Mas Rahmat Setiawan yang memanfaatkan momentum dialog ini dengan baik. Saya mengapresiasi komentar dan sekaligus pertanyaan Anda atas apa yang sudah kita paparkan tadi ya. Pertama, Mas Rahmat Setiawan menyoal tentang bagaimana fenomena 4.0 di tengah sistem politik, sistem budaya kita yang masih oligarki, gitu kalau nggak salah tangkap saya mempersoalkan itu. Kedua adalah fenomena buzzer ya, buzzer, influencer dan lain sebagainya yang ini menghiasi di dalam interaksi virtual di Indonesia. Ya, begini Mas Rahmat, itulah dulu yang pernah saya sampaikan bahwa kita ini menjadi negara modern, nation state itu memang unik ya. Mungkin Mas Rahmat Setiawan nanti buka lagi penjelasan saya di konten YouTube saya mengenai negara. Di situ kan ada yang namanya Tri Prakara, bahwa Pancasila itu, negara Pancasila itu merupakan gabungan dari 3 unsur, yaitu Pancasila religius, Pancasila adat istiadat, dan Pancasila kenegaraan. Kalau negara sekuler, katakanlah negara-negara Eropa ya, termasuk yang menginspirasi kita mendirikan negara itu kan dari negara-negara penjajah juga. Itu mereka ketika membuat negara modern itu adalah antitesa terhadap sistem lama. Maka feodalisme, termasuk norma agama selesai. Itulah mungkin kemudian muncul sekulerisme. Termasuk oligarki ya, oligarki itu kan bagian dari feodalisme sebetulnya, itu dikeluarkan dari sistem demokrasi, termasuk juga dogma-dogma agama, keluar deh, negara sepenuhnya diatur oleh hukum positif, itu selesai. Tapi untuk konteks Indonesia, faktor historisnya, sosiologisnya, filosofisnya itu tidak bisa, Mas, agak rumit, sehingga ketika kita sudah mengadopsi sistem demokrasi sekalipun, oligarki masih ada, patron klien masih ada, feodalisme masih ada. Ini yang merepotkan kita ketika menjumpai atau ketika kita sudah masuk pada era 4.0, di mana ini oleh Fukuyama, oleh Daniel Bell, ini adalah bagian dari the death of ideology, the end of ideology, the end of history, bahwa ideologi negara bangsa itu sudah selesai, diganti oleh neoliberalisme, dan khususnya dalam 4.0 itu diganti oleh dunia digital gitu, sehingga republiknya adalah republik digital. Nah, negara barat cukup sukses memasuki episode itu. Nah, kita ini menjadi problem gitu, karena apa? Kita ini memiliki sebuah konsep nation state yang unik memang, karena ketika kita menjadi negara modern, unsur-unsur adat istiadat dan agama masuk di dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah, ini problem yang sudah sering saya kemukakan. Walaupun dalam konteks ideologi Pancasila itu justru dianggap sebagai sebuah kelebihan.
karena kita selalu menyeimbangkan atau mengambil jalan tengah itu. Ya, ini memang sudah merupakan problem secara ontologis, Mas. Secara dasariah sudah problem di situ. Kalau parameter kita adalah nation state atau negara modern gitu. Tapi kalau kita mau mengangkat bahwa loh, ini kan pilihan saja gitu. Kita ini menjadi modern tapi juga tetap tradisionalisme, kearifan lokal diakui ya nggak apa-apa juga kan, seperti itu. Toh modernitas sebetulnya juga bukan merupakan kebenaran mutlak, ada juga residu dari modernitas itu gitu. Nah, ini pertama, termasuk juga khusus mengenai buzzer, Mas. Ini kebetulan saya kemarin ikut memoderasi dalam seminar hasil penelitiannya LIPI di Hotel Santika. Itu meneliti tentang hoax di Indonesia. Ternyata hoax itu sebetulnya sangat kultural ya. Berita bohong atau kebohongan itu bagian dari budaya kita gitu. Dan bahkan kalau dalam bisnis, kebohongan itu bagian dari komunikasi bisnis ya. Coba kalau Anda lihat bagaimana proses transaksi di pasar tradisional khususnya. Tawar-menawar harga itu kalau nggak ada bohongnya tidak luwes. Saestu niki kula mboten bathi niki pun kanggo jenengan wis rega sakmene mboten bathi. Ya itu kan hal yang lumrah di dalam proses-proses transaksi itu sebetulnya mengandung unsur bohong gitu. Tetapi karena itu bagian dari culture ya sudah orang memaklumi. Nah, ini menjadi problem kebohongan lisan ini kemudian ketika kita hadir di tengah-tengah kita teknologi memindai dalam dunia elektronik, kebohongan lisan ini terangkut ke dalam kebohongan elektronik. Nah ini yang akhirnya ketika muncul sekaligus nyambung singgungan Anda tentang ITE ya, itu yang kemudian menerpa si jaring ya. Ketika Anda bohong melalui atau bahkan ujaran kebencian melalui lisan, itu dijerat hukum susah. Karena apa? Bukti hukumnya susah dibuktikan. Ya, Anda contohnya membuli saya, Pak Udin item. Kalau saya sakit hati, saya laporkan Anda ke polisi. Ketika itu hanya omongan, mana Mas buktinya? Wah, saya sulit membuktikan, wong tadi cuma omongan. Tetapi kalau itu Anda pindai menjadi status atau komentar di Facebook saya, di medsos saya, itu sudah menjadi bukti hukum. Nah ini yang terjadi pada kasus jaring kan sebetulnya. Mungkin ini dari perspektif demokrasi menjadi bagian dari ekspresi kebebasan berpendapat gitu. Karena konsekuensi demokrasi itu orang bebas mengatakan apa saja. Tetapi karena ini juga ada koridor hukum di mana siapa yang memenuhi syarat bukti hukum secara sah maka dia bisa dijerat hukum. Dan ini saya tidak mengingkari bahwa Undang-Undang ITE itu memang problematik, Mas. Kemarin saya seminar soal ini bahwa Undang-Undang ITE itu memang dilahirkan di era transisi yang penuh kegamangan ketika posisi Indonesia sebagai konsumen di dalam dunia elektronik, telematika terutama. Nah inilah yang menjadi problem Mas Rahmat Setiawan, persoalan buzzer, influencer, dan tadi Anda menyinggung tentang ini adalah bias dari politik yang kemarin mengalami polarisasi. Katakanlah pola komunikasi kita itu kan sekarang lebih ke disosiatif ya. Komunikasi yang bersifat konfliktual. Coba Anda lihat saja di dunia internet itu kan komunitas itu disebut pendukung A menjadi cebong, satunya menjadi kampret. Ini kan diksi-diksi yang sebetulnya sangat tidak manusiawi, tidak santun. Tiba-tiba orang Indonesia menjuluki kelompok lain seperti binatang, satu cebong, satu kampret. Ini kan apa ya, tidak santun sebetulnya. Tetapi ini menjadi bagian dari logika-logika, bukan logika ya, dari budaya elektronik sehingga ini terjadi terus-menerus kemudian kita maklumi dan akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, ini saya kira problem dari sebuah negara yang posisi dalam industri telematika itu sebagai konsumen seperti ini, selalu mengalami problem etik itu di situ ya. Nah, itu Mas kemudian masalah pandemi secara khusus tadi menyinggung vaksin dan lain sebagainya. Ini menarik untuk dikomentari sebetulnya, tapi waktunya ini habis Mas Rahmat Setiawan. Dan saya ini sudah ditunggu kelas komunikasi kelas yang lain. Jadi ini nanti saya share saja artikel-artikel pendek saya di grup kelas ini ya.
Terima kasih Mas Ahmad Setiawan. Saya secara pribadi kasih aplaus untuk Anda. Oke. Nah, para peserta pembelajar, karena waktunya habis, sayang sekali saya sudahi sampai di sini ya. Karena tetangga sebelah sudah ketuk-ketuk pintu untuk pembelajaran di kelas lain. Ya, terima kasih. Jaga kesehatan semuanya. Senang bertemu Anda dan tetap semangat. Selamat malam. Ya, selamat malam. Salam Pancasila. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Oke. Oke.